Salam saudaraku, saya berdoa saudara dalam keadaan sehat dan baik. Saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran terkait dengan memiliki banyak teman. Berteman adalah penting, tetapi pilihlah teman dengan bijak. Bolehkah kita memiliki banyak teman? Salahkah kalau kita memiliki banyak teman? Mungkin pertanyaannya bukanlah tentang boleh atau tidak, benar atau salah, tetapi lebih kepada siapa yang memang harus menjadi teman kita. Saya ingin membacakan ayat firman Tuhan terkait dengan kebenaran ini yang terdapat dalam Amsal 18 ayat 24. Dalam Amsal 18 ayat 24 tertulis demikian. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Menarik sekali, di mana penulis Amsal mengatakan bahwa tidak semua teman ternyata yang menjadi sebuah motivator bagi kita. Tidak semua teman yang kita miliki itu akan mendatangkan kemujuran bagi kita. Sebab ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga teman yang bisa lebih karib daripada seorang saudara. Apa artinya? Berarti kita harus bijak dalam memilih teman. Hal pertama yang perlu kita renungkan adalah bahwa memiliki banyak teman itu berbahaya. Nah, mengapa saya katakan memiliki banyak teman berbahaya? Karena ternyata tidak semua teman yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak semua teman yang bisa membuat kita lebih bertambah maju. Mungkin sebagian dari teman-teman yang ada di sekitar kita adalah orang-orang yang hanya ingin berteman dengan kita karena ada maunya. Memang dalam Amsal 19:4 dikatakan bahwa kekayaan dapat menambah banyak sahabat. Tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Bagaimana setelah dia mendapatkan apa yang dia mau dari kita? Ya, kita mungkin perlu bertanya lebih dalam dan merenungkan kebenaran ini. Ya, bahwa tidak semua orang-orang yang ada di dekat kita itu yang bisa kita jadikan sahabat. Mungkin mereka hanya sekedar penggemar, bukan sahabat sejati kita. Jadi, hati-hatilah dalam memilih teman. Hal kedua, persahabatan turut menentukan karakter kita. Dalam Amsal 13 ayat 20 tertulis demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, jadi ternyata teman-teman kita itu menentukan karakter kita. Kalau kita lebih banyak berteman dengan orang bijak, maka kita akan semakin bijak. Tetapi sebaliknya, kalau kita lebih banyak berteman dengan orang-orang yang bebal, itu akan mendatangkan kemalangan bagi kita. Jadi saudara perlu merenungkan kembali, ya, bahwa teman-teman saudara itu turut menentukan karakter saudara. Ya, jangan-jangan kepribadian buruk yang kita miliki atau yang dimiliki oleh seseorang itu sangat dipengaruhi oleh teman-temannya. Teman-teman yang memiliki sikap atau cara berpikir dan pola hidup yang buruk itu akan menjadi masalah bagi kita. Apalagi kalau kita berteman, menghabiskan waktu bersama dengan dia. Contoh yang nyata dalam Alkitab terdapat dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 24. Mengisahkan bagaimana Rehabeam mengambil keputusan yang fatal, salah. Raja Rehabeam adalah Raja Israel, pengganti Raja Salomo, yang sangat terkenal dengan kebijaksanaannya. Berbanding terbalik dengan ayahnya, Rehabeam malah lebih mendengar nasihat dari orang-orang muda, teman-temannya yang sebaya. Kalau kita mau hubungkan dengan ayat tadi, adalah orang-orang yang ceroboh, yang bebal, atau bodoh. Karena keputusan Rehabeam, dia lebih memilih nasihat dari orang-orang muda. Akhirnya kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Dia mengabaikan nasihat dari para tua-tua.
Dia lebih memilih nasihat dari orang-orang yang sebaya dengan dia. Alhasil, kerajaan Israel hanya mendukung dia 2 suku. Dia memerintah di Yerusalem yang disebut dengan kerajaan selatan, sementara 10 suku lagi di bawah kepemimpinan Yerobeam memberontak kepada Rehabeam. Itulah akibat dari teman-teman yang dimiliki oleh Rehabeam. Nah, yang terakhir saudaraku, bersahabatlah dengan orang bijak. Dalam Amsal 13 ayat 20 tadi dikatakan bahwa siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dalam hal ini siapakah orang bijak tersebut? Orang bijak tersebut adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Orang-orang yang memang memiliki persekutuan dengan Tuhan. Orang-orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan. Dia adalah orang-orang yang mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Temukanlah teman-teman yang seperti itu. Niscaya saudara pasti akan semakin bertambah maju, semakin lebih mengasihi Tuhan, yang memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Karena itu, berteman adalah penting, tetapi pilihlah teman saudara dengan bijak. Mulailah mendekat, mencari orang-orang yang dapat membuat saudara ke depannya lebih baik, membuat saudara ke depannya memiliki karakter seorang Kristen yang sejati. Kiranya renungan ini memberkati kita semuanya. Salam.